Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD. Nah, seperti yang kita bicarakan untuk si gold ini sendiri ya, dia itu sedang berada di area resisten kurang lebih 1920 ya, di sini 1920. Kemudian dan support terdekat dia itu di 1909 sampai 1912 ya, ini yang pertama. Nah, ini yang kedua itu ada resisten lagi yang kita bahas ya di video update yang kemarin, itu 1929 1932. Nah, kalau kalian masih ingat 1929 sampai 1932 ini adalah resisten atau supply dari si daily dia sendiri. Ini maka saya bilang kan, kalau sell mungkin pertama kali bisa di sini, lalu kalau untuk sell yang memang proper dan memang recommend itu ada di bagian 1930-an, karena ini bertepatan dengan supply atau resisten dari si daily-nya sendiri dan juga 4 jam ya kalau kita lihat di sini. Gitu, ini kan ya ini udah kita tandain juga di kemarin di video update kemarin gitu. Jadi bagi kalian yang dapat ya saya ucapkan congrats ya, karena memang cukup banyak turun ya dari 1930-an ke 1920. Lalu kalau ada yang dapat buy juga dari 1911 ya atau 1910 ke 1930 itu juga saya ucapkan congrats ya. Jadi saya kemarin juga sempat trading kurang lebih 3 kali ya di gold itu sendiri ya. Jadi memang saya sudah infokan juga di channel premium dan juga di video update YouTube. Nah, untuk hari ini kita akan lihat lagi ya, kalau misalkan peluang apa sih yang bisa kita ambil untuk hari ini. Tapi sebelum kita lihat dulu ya, sebelum kita lihat lebih lanjut mengenai peluang kita hari ini, ada baiknya kita lihat dulu mengenai hasil data DXY news yang kemarin. Nah, kalau yang kemarin itu news itu jam 9 ada PMI service. Nah, PMI service ini itu hasilnya kurang bagus untuk si gold kalau kita perhatikan gitu. Hasilnya kurang bagus untuk untuk si DXY. Jadi itu hasilnya positif untuk si gold. Nah, itu kita lihat di bagian investing. Oke, jadi sebelum kita trading ada baiknya kita cek news terlebih dahulu setiap pagi supaya kita tahu nih, oh hari ini ada news apa aja gitu. Nah, kalau untuk website ya saya recommend itu adalah investing. Bagian economic calendar ya di sini ya, atau kalender ekonomi ya kalau kalian pakai bahasa Indonesia. Kita tungguin dulu lagi loading. Oke, di sini. Ya, ini yang today ya. Today itu holiday. Jadi nggak ada news hari ini 4 Juli ya kan. Yesterday itu dia juga nih yang ini ya, jam 9 ISM atau PMS ISM manufacturing atau PMI nya itu previousnya 46.9, forecast dia tuh naik lebih bagus 47.2. Ternyata hasilnya lebih buruk dari yang previousnya gitu, yaitu adalah 46.0 gitu. Jadi ini hasilnya buat si DXY itu langsung turun ya, atau bahasa itu DXY ini langsung sempat kayak bisa dibilang terjun payung ya di sini. Ini jam 9. Kalau kita lihat ya di sini dia sempat terjun payung, kemudian naik lagi ke atas gitu. Sama halnya dengan si gold ya, pada saat si DXY terjun payung ya sebentar gitu kan, si gold ini naik ke atas gitu, lalu dia terjun lagi ke bawah gitu. Nah, ini karena hari ini itu adalah holidays ya, atau libur ya si Bank Amerika itu sendiri, maka kemungkinan besar marketnya akan lebih cepat closing ya untuk hari ini gitu. Dan pergerakan untuk major pair yaitu juga kurang lebih akan sideways ya kalau kita perhatikan, karena memang nggak ada penggerak utamanya itu si USD sendiri, dan akan buka lagi besok. Besok ini belum ada event lagi gitu. Nanti akan kita coba update lagi ya untuk event-eventnya. Oke ya, jadi gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi ya untuk yang hari ini, maka peluangnya karena memang posisinya si Amerika itu libur ya, maka si gold ini akan cenderung sideways kayaknya di sini ya. Gold ini akan cenderung sideways di level support 1920 dan 1922 gitu. Belum ada pergerakan. Ini untuk lebih clear sebenarnya kita butuh dia untuk break dari salah satu kedua level ini ya. Kalau dia mau naik, atau contoh gini, kita bisa aja memanfaatkan area sell ini ya. Jadi kita turunin time frame 5 menit ya kan. Nah, ini kan kita kelihatan nih trend sideways-nya dia
ya kan, 1922, 1920 mungkin cuma 2 poin gitu right sideways, atau kita cuma bisa dapat sekitar 15 poin 15 pip gitu ya kan, 15 sampai 20 pip lah dapatnya. Nah, kita cuma bisa sell kurang lebih kalau dia udah dekat sama 1922 ya kan. Nah, kita bisa sell, tapi nanti stop lossnya di atas sini, misalkan 1923 ya kan, dekat-dekat aja stop lossnya gitu. Nanti ambil lagi buy di 1920, stop loss 1918 atau 1919 ya kan. Ya pokoknya cuma bisa dapat di range harga tersebut gitu. Kalau misalkan kita mau scalping kecil-kecilan ya, tapi kalau kalian mau yang intraday atau mau yang long, ya misalkan kalian mau hold kayak misalkan dapat 30 atau 40 pips atau 50 pips ya, maka lebih baik kita tunggu dulu dia keluar dari zona ini gitu. Kalau kita mau ambil keputusan ya, baik itu buy atau sell ya, selama harga di dalam zona ini itu nggak bisa gitu kalau kalian nggak mau scalping atau kalian bukan tipe trader yang scalping gitu. Kalau kalian tipe trader yang mau hold untuk misalkan kayak di main di 30 atau 50 pip ya, maka much better kalau untuk buy kita tunggu dia break 1922 lalu retest lagi ya kan, retest lagi baru kita masuk gitu. Nanti stop lossnya di bawah 1920, nanti 1918 ya kan, atau 1919 toleransi 10 sampai 20 pip lah gitu. Tapi kita tunggu dia break dulu gitu. Jadi sebelum dia break dari salah satu kedua level ini, itu belum bisa ambil posisi gitu. Nanti dengan target di mana 1922 ya kan, naik ke 1924 ya kan, atau 1926 gitu, terdekatnya dia di situ. Nah, sama halnya kalau kalian mau ambil sell gitu kan, kalau untuk intraday trading ya, kalau di luar scalper ya. Nah, kalian bisa tunggu dia break dulu nih dari support levelnya 1920, retest lagi ya kan, baru kalian ambil sell dengan target 1918, 1916 ya kan, dan terendahnya 1913 gitu. Nah, begitu ya kalau untuk intraday trading. Tapi kalau scalping, kalian bisa manfaatin range harga ini gitu, karena ini juga ada sedikit engulfing pattern sebenarnya, bearish engulfing, tapi ini bearish engulfingnya lebih terkendala untuk zona gitu di sini gitu. Nanti coba saya akan lihat lagi lebih dalam ya untuk 5 menitnya, soalnya ini kan terjadi di 5 menit gitu kan, dan ini posisi juga harga sideways. Nah, tapi kalau dari sentimen dan juga dari pergerakan harga sendiri ya, untuk si gold ini sendiri, kalau kita mau perhatikan dari time frame daily-nya itu dia masih downtrend gitu. Jadi kalau untuk ambil posisi sell pun masih lebih better daripada kita ambil posisi buy untuk saat ini. Lalu kalau kita lihat di 4 jam pun dia masih downtrend. Jadi memang selama dia belum bisa break dari 1932 ya, dari zona ini ya, ini ya, dari zona ini sebentar, ini masih downtrend gitu. Jadi much better ya, selama di bawah 1930 kita lebih baik cari area sell aja gitu. Kalau kita mau cari area buy, better kita tunggu dulu dia break dari 1932 dengan target nanti 1938 sampai 1940 ya, itu tertingginya dia. Oke ya, mungkin untuk si gold sehari ini tuh, hari ini begini aja dulu, karena memang posisinya market US lagi libur, jadi mungkin pergerakannya juga nggak akan banyak. Jadi si DXY juga akan cenderung sideways nantinya ya. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.